perkenalkan nama saya Jessica Priscilia Sandrimanave dengan NIM 2024018089. Saya dari Prodi Informatika kelas C. Di sini saya akan menunjukkan materi yang telah saya buat dalam bentuk PPT. Di sini saya akan menjelaskan terkait judulnya. Judul yang pertama, kecerdasan buatan dan contoh dalam dunia maya. Judul yang kedua, protokol komunikasi data. Dan yang ketiga, transmisi data. Dan yang keempat, teknologi komputasi awan. Yang berikut pengertian kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence or AI adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan sistem atau mesin yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. AI dirancang untuk memahami, belajar, bernalar, dan beradaptasi dalam berbagai situasi. Teknologi ini menggabungkan algoritma matematika, data, dan kekuatan komputasi untuk mengelola informasi dan memberikan solusi atau prediksi. Yang kedua, protokol komunikasi data. Protokol komunikasi data adalah sekumpulan aturan, standar, atau prosedur yang digunakan untuk mengatur proses pengiriman dan penerimaan data antara perangkat dalam suatu jaringan. Protokol ini memastikan bahwa data dapat ditransfer secara efisien, aman, dan akurat dari satu perangkat ke perangkat lain, meskipun perangkat tersebut memiliki arsitektur atau sistem operasi yang berbeda. Yang berikut pengertian transmisi data. Transmisi data adalah proses pengiriman atau transfer data dari satu perangkat atau sistem ke perangkat lain melalui media komunikasi, baik secara fisik maupun nirkabel. Proses ini melibatkan perpindahan informasi dalam bentuk sinyal digital atau analog yang dapat berupa teks, suara, gambar, atau video. Yang berikut teknologi komputasi awan atau cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan penyimpanan, pengelolaan, dan pemrosesan data serta aplikasi melalui internet menggunakan server jarak jauh atau remote server daripada menggunakan server lokal atau komputer pribadi. Dengan teknologi ini, pengguna dapat mengakses sumber daya komputasi sesuai kebutuhan tanpa harus memiliki atau mengelola infrastruktur fisik sendiri. Yang berikutnya, tujuan kecerdasan buatan. Bertujuan untuk menciptakan sistem yang mampu meniru kecerdasan manusia dalam melakukan berbagai tugas. Yang kedua, tujuan protokol komunikasi data dirancang untuk memastikan transfer data antara perangkat atau sistem berjalan dengan benar, efisien, dan aman. Yang ketiga, transmisi data bertujuan untuk memungkinkan pertukaran informasi antar perangkat atau sistem melalui media komunikasi. Yang keempat, tujuan teknologi komputasi awan bertujuan untuk menyediakan solusi yang efisien, fleksibel, dan skalabel bagi individu dan organisasi untuk menyimpan, mengelola, serta memproses data dan aplikasi melalui internet. Yang berikutnya, manfaat kecerdasan buatan yaitu yang pertama, otomatisasi proses AI memungkinkan tugas berulang dan rutin dijalankan secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Yang kedua, personalisasi layanan AI dapat menganalisis data pengguna untuk memberikan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan atau referensi individu. Yang ketiga, peningkatan pengalaman pengguna dengan kemampuan AI seperti pengenalan suara atau teks, interaksi menjadi lebih alami dan intuitif. Yang keempat, efisiensi waktu dan biaya AI memungkinkan penyelesaian tugas yang memakan waktu lebih cepat dan lebih hemat biaya dibandingkan pekerjaan manual. Yang berikutnya, manfaat protokol komunikasi data. Yang pertama,
Standarisasi pertukaran data, protokol memastikan semua perangkat dapat berkomunikasi menggunakan aturan yang sama, meskipun berasal dari produser yang berbeda. Yang kedua, keandalan dalam pengiriman data. Protokol membantu memastikan data sampai ke tujuan dengan akurat, lengkap, dan sesuai urutan. Yang berikutnya, manfaat transmisi data. Yang pertama, memfasilitasi komunikasi jarak jauh. Transmisi data memungkinkan komunikasi yang cepat dan efisien antar individu atau organisasi di lokasi yang berbeda. Yang kedua, akses ke informasi secara real time. Transmisi data memungkinkan akses ke informasi secara langsung dan cepat, mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat waktu. Yang ketiga, menghemat waktu dan biaya. Transmisi data mengurangi kebutuhan untuk transportasi fisik dan proses manual dalam mengirim informasi, sehingga menghemat waktu dan biaya. Yang berikutnya, manfaat teknologi komputasi awan. Yang pertama, penghematan biaya. Teknologi komputasi awan memungkinkan pengguna untuk mengurangi biaya infrastruktur IT karena tidak perlu lagi membeli atau memelihara server fisik dan perangkat keras lainnya. Yang kedua, skalabilitas dan fleksibilitas pengguna dapat dengan mudah menambah atau mengurangi kapasitas komputasi sesuai dengan kebutuhan tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk infrastruktur fisik. Yang berikut aspek-aspek. Aspek yang pertama, aspek kecerdasan buatan. Yang pertama, kecerdasan buatan AI memiliki berbagai aspek yang mencakup kemampuan untuk meniru proses berpikir manusia seperti pengambilan keputusan, pemecahan masalah, pembelajaran, dan pengelolaan pola. Yang kedua, aspek protokol komunikasi data. Yang pertama, protokol komunikasi data adalah seperangkat aturan yang mengatur bagaimana data dikirim dan diterima dalam jaringan komputer. Yang ketiga, aspek transmisi data. Yang pertama, transmisi data merujuk pada pengiriman data dari satu perangkat atau sistem ke perangkat lainnya melalui media tertentu. Proses ini melibatkan berbagai aspek yang penting untuk memastikan data dapat dikirim secara efisien dan andal. Yang keempat, aspek teknologi komputasi awan. Yang pertama, komputasi awan atau cloud computing mengacu pada pengiriman layanan komputasi melalui internet, termasuk penyimpanan data, server, perangkat lunak, dan lainnya, tanpa perlu mengelola infrastruktur fisik. Yang berikut contoh kecerdasan buatan, asisten virtual dan chatbot Siri, Apple, Google Assistant, Amazon Alexa, dan Cortana adalah contoh AI yang digunakan sebagai asisten virtual. Mereka dapat memahami perintah suara, memberikan informasi, mengatur jadwal, dan melakukan berbagai tugas. Yang kedua, contoh protokol komunikasi. Yang kedua, contoh protokol komunikasi. TCP atau IP adalah protokol komunikasi yang paling dasar dan banyak digunakan untuk jaringan internet. Protokol ini mendefinisikan bagaimana data dikirimkan melalui jaringan komputer. Yang ketiga, contoh transmisi data. Saat Anda mengirim email atau mengakses situs web, data seperti teks, gambar, dan video dikirimkan melalui internet menggunakan protokol komunikasi seperti TCP atau IP. Data dipecah menjadi paket-paket yang dikirim melalui jaringan dan kemudian disusun kembali di tujuan. Contoh yang keempat, contoh teknologi komputasi awan. Google Cloud Platform atau GCP digunakan oleh perusahaan untuk menganalisis data besar, menjalankan aplikasi berbasis web, dan mengelola infrastruktur TI mereka. Yang berikutnya kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan kecerdasan buatan meningkatkan kemampuan teknologi untuk belajar, menganalisis data, dan membuat keputusan yang berdampak pada personalisasi dan efisiensi dalam dunia maya.
Yang kedua, protokol komunikasi data, memfasilitasi komunikasi antar perangkat dengan mengatur cara pengirim, data dan jaringan. Yang ketiga, transmisi data, mengacu pada proses pengiriman data melalui berbagai jenis media, memungkinkan komunikasi global yang dapat cepat dan efisien. Yang keempat, teknologi komputasi awan memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data secara fleksibel dan terdistribusi, menggantikan kebutuhan akan infrastruktur TI fisik dan memberikan akses yang lebih luas ke layanan berbasis cloud. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.